kembali saya tanyakan kepada Pak Windu, berdasarkan apa yang tadi Bapak sampaikan, ini bagaimana kemudian di segmen terakhir ini Bapak bisa menjelaskan, jangan karena dikatakan bahwa ada imun yang tercipta, bukan berarti orang kebal dengan penyebarannya. Jadi lepas masker Pak, tidak taat prokes, karena menganggap, wah sudah kebal ini dengan corona, bagaimana Pak? Iya, jadi pertama ya, sekali lagi bahwa imunitas di dalam tubuh itu bukan peranannya tidak terlalu besar di dalam mencegah penularan loh ya, mencegah transmisi. Yang mencegah transmisi itu adalah prokes 3M. Jadi contoh di negara-negara yang disampaikan oleh Ibu Nadia tadi ya, di Amerika, di Inggris, itu kan negara-negara produsen vaksin ya. Mereka luar biasa itu cakupan vaksinasinya kan, hampir 90% lah ya, 80-90% sudah. Tetapi apa yang terjadi, kasus tetap tinggi kan, bahkan untuk Omikron ini bisa 5-6 kali lebih tinggi daripada Delta kecepatannya. Nah, jadi sekali lagi bahwa titer antibodi yang ada dalam tubuh, kekebalan kita ya, itu apakah itu dari vaksinasi, apakah dari infeksi alamiah, itu mencegah orang kalau tertular dia tidak jatuh sakit, ya tidak bergejala berat sampai kritikal, tetapi dia hanya bergejala ringan atau tanpa gejala. Bukan mencegah penularannya tetap terjadi kalau kita tidak mematuhi prokes. Nah, itu yang nomor satu. Kedua, titer antibodi itu kan kita tahu ya, yang terukur itu kan kalau kita divaksinasi, karena sudah jelas dosisnya segini dan seterusnya kan, maka kita jangan mengantungkan diri hanya dari infeksi, karena dari infeksi. Karena dari infeksi itu tidak terukur, ada orang yang terinfeksi itu virusnya sedikit, sehingga antibodinya itu ada, tetapi kecil-kecil saja mungkin ya. Ada yang infeksinya gede ya dia bisa sangat kuat ya. Nah, tetapi karena kita tahu bahwa ada sekitar 35% itu belum divaksinasi 2 dosis, kita lakukan vaksinasi 2 dosis, lengkapi. Nah, itu yang penting. Jadi gunakan prokes 3M sebagai perisai luar, dan vaksinasi lengkap kalau perlu sudah dilengkapi juga dengan booster ya sebagai perisai internal. Itu yang harus dilakukan. Jadi jangan kemudian, oh saya ini jangan-jangan sudah terinfeksi, sudah punya antibodi, saya lepas masker, salah banget itu. Ya, jadi itu kekeliruan yang tidak boleh kita lakukan. Itu Mbak. Oke. Baik. Terima kasih Dr. Windu Purnomo, ini epidemiolog dari Unair Surabaya. Ini jangan sampai kemudian kita jadi tidak taat prokes ya. Sekarang mungkin saya atau Bayu ada pertanyaan kepada Dr. Nadia ya, ini. Silakan. Nah, mengafirmasi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Windu, faktanya juga Dr. Nadia, Kemenkes juga sudah punya ya data 86% itu. Nah, soal prokes tadi kalau Pak Windu sudah menjelaskan gitu. Tapi kalau Kemenkes mungkin punya strategi juga agar informasinya tidak dimaknainya berbeda gitu, Dr. Nadia. Ya, jadi Mas Bayu, Mbak Caca, walaupun ya dari survei ini kita melihat bahwa proteksi itu sudah ada pada 86% masyarakat kita ya, tetapi tetap ya bahwa karena ini adalah survei ya, kemungkinan bahwa kita tahu bahwa cakupan vaksinasi kita dosis 1 itu masih kurang lebih 10%, dan dari perhitungan kita kemungkinan tetap 40% ya masyarakat tetap rentan terhadap, atau artinya kemungkinan masih belum memiliki proteksi yang optimal dengan kondisi tadi. Nah, yang kedua yang harus kita menjadi perhatian kita bahwa kita selalu ingat peningkatan titer antibodi yang didapatkan dari pada saat kita tertular atau sakit itu tidak seoptimal daripada vaksinasi. Walaupun dalam kondisi seperti ini kita tahu bahwa mengapa kemudian proteksi tersebut menjadi optimal adalah karena kita sudah mendapatkan vaksinasi dosis 1 maupun dosis lengkap 1 dan 2. Sehingga pada saat kita tertular pada periode tersebut itu sama seperti kita mendapatkan booster kembali. Jadi ini juga yang artinya merupakan konsep yang sama yang saat ini dijalankan oleh pemerintah untuk melakukan percepatan booster. Karena walaupun sudah ada proteksi yang lebih tinggi, untuk kita bisa lebih bisa menahan Omikron lagi, maka dilakukan
vaksinasi booster supaya kita lebih yakin titer antibodi tadi adalah sama untuk semua masyarakat Indonesia. Nah, yang ketiga yang juga kita lihat, proteksi ini kembali lagi tadi saya sangat sepakat yang disampaikan Pak Windu, tidak melindungi orang dari penularan. Kita tahu peningkatan titer antibodi itu akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap tingkat keparahan dan kematian. Dan kita bisa lihat kondisi saat ini bahwa dengan 320.000 kasus aktif yang dirawat di rumah sakit itu hanya sekitar 16.000, 17.000. Berbeda sekali mungkin pada saat kita menghadapi Delta, di mana pada waktu Delta pada saat kasus puncak itu sekitar 55.000, itu ada 2.600 kasus kematian. Saat ini kita pada kasus puncak 55.000 saat ini yang kemarin dilaporkan, walaupun mungkin ini belum menjadi puncaknya, kasus kematian itu dilaporkan hanya 111. Jadi kita sudah melihat proteksi ini, tapi kembali lagi ya bahwa warga Indonesia itu bukan kebal terhadap COVID-19. Ini jangan sampai salah persepsinya. Kita punya proteksi, tetapi proteksi ini tidak cukup. Untuk yang belum divaksinasi, segera vaksinasi karena akan meningkatkan proteksi tersebut. Dok, satu lagi dok, kalau untuk ngecek titer antibodi nih, ini mungkin juga yang ada yang nonton pengen tahu gitu ya, pengen ngeceknya titer antibodi saya itu berapa sih gitu. Caranya gimana dok? Nah, ini adalah suatu sistem yang berbeda ya pada saat kita melaksanakan survei tersebut. Pemeriksaan titer antibodinya bukanlah pemeriksaan antibodi yang seperti banyak bisa dilakukan masyarakat pada laboratorium. Jadi ini pemeriksaan khusus di mana memang kita melihat ya netralisasi daripada vaksin tersebut yang tidak atau berbeda ya tentunya dengan konsep pemeriksaan titer antibodi yang ada di laboratorium. Nah, tentunya kami kembali lagi ya tidak menganjurkan ya untuk masyarakat melakukan pemeriksaan titer antibodi, tapi dari kajian-kajian yang ada itu sudah cukup membuktikan. Artinya dengan vaksinasi dosis pertama, dosis kedua ditambah booster itu betul-betul akan memberikan proteksi. Apalagi kalau kemarin-kemarin kita sempat terinfeksi, akan menambah kekebalan atau yang kita sebut sebagainya kondisi yang pernah mungkin kita dengar adalah kondisi super immunity itu. Oke, baik. Baik, Dokter Nadia, terima kasih ya atas waktu dan juga penjelasannya pagi hari ini. Sehat-sehat selalu, Dok. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apapun itu prokes tetap number one ya. Yes, gitu. Saya sebelum menutup saya mau baca pantun. Tadi saya Waduh. belum sempat nodong Dokter Nadia, nanti ngambek lagi ditodong pantun pagi hari ini. Saya mau bacain dulu ya satu pantun yang sudah masuk ke Instagram @akipagitv1. Ada H.Zian, makan mie sop tidak enak tanpa cabai rawit. Makannya bareng Nino, warga Indonesia kebal COVID. Oh no, kata dia gitu. Oke, terima kasih yang sudah mengirimkan pantun. Tadi juga kami juga membaca, saya sudah membaca ada beberapa ucapan selamat ulang tahun pada TV One. Terima kasih ya sekali lagi. Nanti pemenang pantun akan kami hadirkan di akun Instagram @akipagitv1. Oke. Kami jeda dulu. Caca tahu nggak abis ini kita bahas apa? Ini unik banget ini. Nggak usah jauh-jauh ke Bali kalau ingin merasakan ornamen Pulau Dewata atau suasana Pulau Dewata. Ke Bekasi aja sesaat lagi.